kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian. Simple soal ijazah. Jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita dalam Dialog Prime. Saya kembali mengajak Anda untuk menyimak diskusi. Kalau Anda menonton melalui tayangan YouTube Nusantara TV Official, Anda boleh like, share, komen, dan tuliskan pertanyaan apapun silakan. Tapi tentu harus bijaksana ya pemirsa ya terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Saya kembali ke Pak Arianto, Jenderal. Besok itu kan seperti yang Anda katakan tadi harus dimanfaatkan oleh para pihak sebenarnya. Untuk masing-masing membawa bukti-bukti apapun yang bisa memperkuat argumentasinya, begitu kan? Ya, betul. Nah, menurut Anda apa yang bisa Anda sampaikan kepada pihaknya Mas Roy Suryo agar memanfaatkan momentum besok itu, Pak? Iya. Saya menyampaikan terutama kepada grupnya Pak Roy Suryo ya, karena saya menanggapi selama ini kemarin ketika dia diundang klarifikasi, dengan bangganya dia, saya nggak mau datang, saya nggak mau ngasihkan penjelasan. Menurut saya itu rugi besar, karena itu kesempatan untuk menyampaikan dia punya bukti yang selama ini nggak pernah ditampung oleh penyidik loh gitu. Nah mudah-mudahan ini besok nggak terjadi ketika di dalam gelar besok ini. Manfaatkan sebaik mungkin itu kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti. Selama ini kan bukti-bukti yang digelar itu kan banyak di media, tidak sampai menjadi memenuhi syarat untuk pembuktian di pengadilan. Itu kesan saya ya. Jadi selama ini dibacakan banyak sekali, keterangannya better lah, ini semua fakta gitu. Tapi itu ya kalau dinilai menjadi alat bukti yang berlaku di depan hakim, itu kelihatannya tidak berkesesuaian gitu loh Pak. Jadi walaupun banyak kemungkinan nanti nggak akan bisa mengalahkan bukti-bukti yang disampaikan dari pihak yang sana itu, yang sekarang sudah masuk ditampung oleh itu, ditampung oleh penyidik kan gitu. Atau kan, mungkin Mas Roy Suryo nggak perlu itu, yang penting kan rame di medsos dulu. Nah saya nggak menuduh itu, nanti sangkanya saya belain. Nanti saya tanya saya nggak mau nyerang seorang, saya hanya menjelaskan pada masyarakat ya, masyarakat itu semua ini loh yang terjadi itu kayak gini gitu loh. Jadi di satu sisi dikasih kesempatan untuk menyampaikan, malah dia dengan bangganya tidak mau menyampaikan karena itu nggak ada legal standing dan sebagainya itu. Kalau saya boleh ngatakan itu, saya ini kan hanya pengamat kan, ibarat perang Baratayuda itu saya itu kresna lah. Melihat bagaimana itu ini keliru perangnya, ini keliru perang, saya hafal betul itu Pak. Ini yang bisa juga dibilang hanya orang panjenengan penasihat Kapolri kok. Ya, saya kalau medan pertempuran dalam penyidikan itu saya hafal betul Pak, bagaimana kilas daripada si tersangka maupun terlapor itu kayak gitu Kak. Iya. Ini artinya Pak, kalau tidak dimanfaatkan bukan hanya kerugian tapi bisa berdampak kepada proses berikutnya dan hasil. Ya kalau tidak dimanfaatkan Pak, bukti-bukti positif kan selama ini kan banyak dihimpun dari pihak yang Pak Jokowi selama ini, buktinya di Barreskrim tidak diteruskan, berarti itu lebih kuat itu kekuatannya. Betul. Gitu. Nah besok ini itu jangan sampai jual mahal lagi itu, karena ini nggak relevan. Kalau saya nggak boleh paparan, katanya saya nggak mau walk out, itu rugi dari besok gitu. Jangan walk out ya, justru harus datang. Intinya manfaatkan besok itu menyampaikan ya semua biar ditampung gitu. Sama juga yang dari pihak Pak Jokowi juga, kesempatan itu besok bisa dia masukkan bukti-bukti yang selama ini ya untuk mengcounter daripada yang disampaikan itu. Dan tambah-tambahan bukti biar lain. adil. Saya nggak boleh dong ngomongkan ini hanya ini saja yang ditampung gini. Saya menasihati kedua pihak. Maksud saya apa? Supaya ini cepat selesai itu. Ini cepat selesai itu kalau bukti-bukti itu kemudian dimasukkan di dalam berkas. Itu baru cepat selesai, karena itu berkas itu nanti akan diadili di sana. Untuk menentukan ini ijazah asli ataupun untuk menentukan apakah ini hasutan ataupun apa, itu jadi satu itu. Oke. Gitu. Ya, Mas Roy, kesempatan lo besok bawa semua dokumen, data yang bisa dianggap untuk memperkuat. Nah, ini penting. Ini penting. Jadi tolong dengarkan juga oleh semua pemirsa termasuk Pak Arianto ya. Jadi yang namanya TPUA ketika mendumaskan dan melaporkan itu waktu itu ke sebenarnya TPUA itu menunggu kesempatan untuk membawa bukti-bukti. Faktanya tidak pernah diundang untuk menyerahkan bukti-bukti. Lagi saya ulangi, Mabes Polri tidak fair. Ya, ini kata TPUA. Karena mereka tidak pernah diundang untuk menyampaikan bukti-bukti.
Kalau diundang, pasti semua bukti-bukti itu termasuk tidak ada skripnya, tidak ada lembar pengesahannya. Nah, jadi bedakan ya. Anda mesti juga tahu antara kasus yang di Bareskrim dan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Kalau kasus yang ada di Bareskrim, sejak awal begitu diundang, pasti akan sampaikan bukti-buktinya. Tidak mungkin tidak. Tiba-tiba Bareskrim tiba-tiba pergi ke Serang, pergi ke Solo, pergi ke Jakarta, tanpa kalipun TPUA diundang atau bahkan tidak. Jadi untuk clear ya, supaya masyarakat tahu, selama ini Bareskrim ketika di Dumas, ketika ada pendumas dari TPUA itu tidak pernah saya nunggu-nunggu kami dipanggil atau diundang di Bareskrim, tidak pernah. Nggak pernah, katanya malah kalau mengundang Egy Sujana nggak datang. Lah Egy Sujana sakit, diwakili orang lain. Jadi kan aneh. Jadi itu tadi Mas Doni. Jadi ini untuk klarifikasi ya. Kalau besok tidak diundang, dan malah senang kalau mau diundang lagi beberapa kali lagi untuk menyambungnya. Karena tidak pernah ada bukti yang disampaikan. Jadi kalau tadi Kresna tadi ya, itu lucu. Ini betul yang tepat. Waduh, berat ini. Nah, kalau orang yang tahu ini siapa, ya. ini bagaimana Kresna tadi. Dan kalau pasukan bawah tanah tadi, bentuknya kayak gini Mas nih. Nah, ini pasukan bau tanah ini. Ini pasukan bau tanah. Ya. Agak mirip itu kayak Mas Roy itu. Agak mirip itu kayak Mas Roy. Mirip banget Mas Roy. Sudah jauh tanah. Sebentar Mas Roy. Dulu junjungannya tuh kayak gini. Jadi ratu ini dulu, tapi udah jadi ratu sekarang. Kayaknya habis kasus ini selesai, Mas Roy mau jadi dalang ini ya. Mas Roy, sebentar. Ya memang, Mas Doni kan tahu. Bukan mau jadi dalang, memang dalang. Dan memang saya punya museum wayang ya. Iya, tapi yang ini dalang kerusuhan atau dalang apa ini? Nah, enggak beneran. Cuman ada yang enggak mudeng. Ada yang enggak jelas kalau wayang itu bisa untuk cerita. Dan ini sah-sah saja. Iya, Mas Roy. Tapi untuk besok Anda akan bawa bukti-bukti tambahan nggak? Atau datang ke Bareskrim bawa itu tadi, wayang-wayang itu semua? Oh, jelas bukti tambahannya. Ya, jadi besok wayang ini, tahu siapa kan? Ya, wayang lagi teman. Habis ini tak tagi airtime loh ya, tak cas loh. Habis ini. Iya, kapan-kapan wayangnya tampilin di di Nusantara TV ya, gitu. Ya, Nusantara TV. Jadi besok tuh terima kasih Pak Arianto ya. Jadi ini mengingatkan kita, tolong juga kalau Bapak bisa nelpon ke, kan Bapak katanya nelpon ke Polda. Silakan di Bareskrim itu juga. Jadi tolong mereka objektif ya. Tidak pernah sekalipun pihak pendumas itu diundang untuk mengambilkan buktinya. Tiba-tiba jualan sendiri, ketemu teman-temannya Jokowi sendiri, ketemu dengan naskah-naskah pembanding, ternyata tidak sama dengannya. Jadi itu yang akan kita bahas ijazah dari teman-teman Pak Jokowi yang itu jelas-jelas tidak identik. 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya Primono, 17 Sri Murtiningsih. Itulah ijazah pembanding benar-benar tidak identik. Jadi biar fair. Kita tagih besok. Oke. Yang Mas Roy, kemarin dibanding biar direspon dulu sama Pak Arianto. Monggo, silakan Pak Arianto. Saya nggak mau panjang-panjang ya, respon sedikit aja. Yang diuraikan Pak Roy tadi, katanya TPU itu ya begitu laporan tidak pernah diundang kan gitu kan. Ya kalau yang namanya penyidik itu Pak, kalau ada orang melaporkan, Pak ini orang pakai ijazah palsu, dia mesti sudah bawa bukti-bukti semua Pak, kasihkan semua ini buktinya Pak. Dan dia nggak usah nunggu-nunggu kapan saya dipanggil. Kalau penyidik kalau sudah terima bukti itu, dia akan mengembangkan bukti-bukti itu. Ini kan dia langsung terbang ke mana? Ke Jogja. Ya memang penyidiknya kayak gitu. Kan dia laporan kan, laporan bahwa ini jasanya palsu gitu ya. Karena ijazahnya itu jangan dipotong Pak Roy. Saya tidak menyerang Anda enggak. Saya hanya menerangkan pada rakyat ini. Penyidik itu caranya begitu Pak. Ada orang misalnya gini ya. Saya ulangi lagi terpaksa. Ini Pak orang Pak ijazah palsu gitu. Pelapor itu pasti menunjukkan bukti-buktinya semua Pak, lengkap. Ini loh Pak, pelajari ini bukti-bukti ini. Nah begitu itu penyidik akan mendalami. Berdasarkan bukti kalau itu. Kalau kurang dia masih tambah lagi, panggil lagi gitu. Gitu kan.
Itu gunanya apa? Kalau kita lapor tuh harus punya alat bukti yang lengkap. Saya hanya gini ya, kasihan sama mereka itu karena apa? Mereka siapa, Pak? merasa ya Pak Roy yang Dan membuat teman-teman. iya. Mereka merasa bahwa apa yang dikerjakan itu pure, murni, benar, nggak bisa dibantah gitu. Padahal? Tapi kan itu hanya diomongkan di media, tidak dimasukkan dalam berkasnya penyidik. Itu yang jadi kelemahan sehingga penyidik akhirnya berkesimpulan ini tidak ada alat bukti. Gitu Pak, gitu. Karena ada yang namanya kebenaran versi baru Pak Arianto, versi media sosial. Nah, itu saya nggak mau ngikutin itu. Sebentar, nanti. Anda pasti bisa menjawabnya, Mas. Kebenaran versi baru. Sebentar, Mas Roy, coba, Mas Nova, gimana? Era post-truth ini memang kebenaran kita shaping kebenaran itu di media sosial. Dan kalau untuk kasus ijazah Pak Jokowi ini, memang aktivitas dan argumentasi narasi dari Pak Roy Suryo ini belum dibalas dengan belum ada narasi tandingan yang cukup, Belum ada kontra narasi. belum yang cukup signifikan gitu ya. Teman-teman, kalau kita ingat argumentasi yang paling banyak disampaikan oleh Pak Andi dan teman-teman rekan-rekan adalah argumentasi basis hukum. Itu kuat sekali. Dan kalau kita ingat Pak Andi, argumentasi berbasis hukum di media sosial itu kalau untuk kasus seperti ini biasanya memang tidak terlalu banyak Nggak dimakan gitu sama publik. Kurang gimmicknya atau gimana? Saya kira bukan kurang gimmicknya. Data dibandingkan dengan data. Pak Roy Suryo membuka datanya. Nah, harapan juga pada Pak Andi dan teman-teman juga membuka datanya. Emosi juga dibalas dengan emosi. Iya. Kemarin ada tantangan tentang MMA, itu emosi sekali. Betul. Sayangnya Pak Roy Suryo tidak membalas itu. Ya, akhirnya kemudian agak menurun ya. Hal-hal seperti itu. Jadi di media sosial narasi itu dibalas dengan narasi yang setara, dengan yang seimbang. Iya. Jika narasinya tidak setara, maka kebenaran akan bisa dibentuk, akan terbentuk oleh Artinya narasi kebenaran akan berpihak kepada narasi yang paling kuat. yang paling kuat, yang paling banyak dimakan. Nah, selama tidak ada kontra narasi, maka yang dianggap paling benar oleh masyarakat adalah yang paling kuat narasinya. Selama tidak ada yang bisa membantah itu, itulah kebenaran yang bisa diterima. Tuh, itu yang sedang dilakukan oleh Mas Roy dan teman-teman. Gimana tuh? Ya, ini masukan bagus buat kita. Tapi kan memang kita kan selalu berdasarkan data, fakta dan tidak melawan hukum untuk itu, ya kan? Itulah yang selalu kita lakukan gitu loh. Karena kan kita ini ya paham lah untuk masalah post-truth itu ya. Tapi ini masukan bagus buat kita. Ya kemarin kan sudah mulai kan kelihatan kan. Kita bongkar juga kan. Terus terang selama ini kita ini defend. Ya mereka striker. Sekarang sudah saatnya kita jadi striker. Wih, nantang nih. Ya, kita harus lakukan itu gitu loh. Kita selama ini kan defend. Ternyata kan apa ini kan, coba masalah ijazahnya Rismon tinggi kan? Iya. Setelah saya katakan itu gitu loh. Tapi Anda harus punya bukti dong. Ya jelas kita bukti Jangan ada. menuduh Mas Roy dan teman-teman nggak punya bukti, tapi Jelas Anda aja. juga lakukan hal yang Iya sama. dong. Kalau dia kan langsung bilang palsu, ya kan? Kalau Anda? kita kan nggak mau melakukan itu. Kalau dia Bilangnya? mengatakan bahwa beliau adalah ilmuwan, ilmiah, ya kita kan orang akademis juga. Kan kita kan juga riset. Kan kita juga tanya ke Jepang langsung, ya kan? Yang ditanya, Ya simpel aja lah kalau dia belajar belajar di Jepang, dia pasti mengerti bahasa Jepang pasar. makanya kemarin nanyanya pakai bahasa Ya Jepang. itu sebelum panjang loh saya ngomong ya. Itu loh. Terus terang diaspora ini tuh juga ya merasa terganggu lah. Jepang secara karakter dan budaya itu sangat sopan santun tuh dijunjung tinggi. Ketika kita masuk ke sana itu pasti budaya Jepang tuh melekat pada diri kita. Tidak mungkin tidak. Mau suku mana juga, mau keras apa pasti akan mengikuti itu. Iya. Karena budaya, etika, tata krama itu yang diutamakan sebelum belajar ilmu yang lain. Nah, kalau gitu manfaatkan dong peluang untuk membangun kontra narasi. Artinya kan bisa dari segala sisi kan, termasuk soal yang tadi Anda bicara soal Rismon itu. Iya. Makanya kan saya bilang kemarin kita itu defend, maka kita bicara berbasis hukum, ya dan kan? data. Dan data kan begitu. Ya sekarang ya kita harus berubah gitu loh. Ya setelah kita membaca pola. Kata-kata berubah ini maksudnya Begini, jadi segala cara nih, all out nih.
begini, kalau kita main bola itu kan kemarin kita pakai strategi misalnya ya 3-4-3 misalnya. Kita rubah strategi kita. Sekarang Kita tambahkan di depan penyerangnya kan begitu, strikernya gitu kan. semua nyerang nih. Ya kita bisa bukan semua Tapi nggak nyerang. ganti pelatih kan? Hah? Pelatih jangan diganti. Ya kan? Kan pengamatnya kan Leon di Denkazer kan dari jauh tuh udah ngasih kode gini. Iya. Nah, Cuma kan ada yang katanya 15 menit pertama itu masih pemanasan, membaca. Anda sudah masuk di babak kedua mungkin ini. ini artinya kita sudah baca. Oke. Di mana loophole-nya itu di mana, kekurangannya dia di mana. Kan Berarti begitu. tahu dong, bisa menduga akan apa langkah berikutnya oleh Mas Roy Suryo dan teman-teman lakukan. Kalau Setelah besok bicara ini. gini, kalau bicara hukum itu kan ada tim hukum, ya kan. Yang kita ini adalah bagaimana misalnya narasi-narasi itu menjadi liar, bola-bola liar, narasi-narasi negatif yang membentuk opini publik yang negatif. Itulah yang kita lawan. Memang itu tujuannya. Nah, memang rasa begitu. Kan awalnya kan begitu semua. Ya, sebentar. Saya akan ke Mas Roy, tapi untuk memperkuat, kita masih ada data kan? Ada